Ibu-ibu sudah bacakan aksi nyata yang Suci kirimin di grup ya PDF-nya itu. Nah, belum. Nanti dibaca lagi ya Bu Sri. Oke, gampang. Oke. Nah, kan Suci kan sedang melakukan aksi nyata nih di Pelaya. Nah, aksi nyatanya itu transisi PAUD. Sebenarnya sih udah lewat, cuman nanti bakalan ada untuk di semester yang akan datang ya, tahun pelajaran yang akan datang gitu. Nah, iya itu. Nah, diam dulu nama Bude enggak? nggak apa-apa, real aja gitu. Karena ini cuma ngobrol santai. Ngobras, bukannya yang kayak resmi banget tuh, bukan. Jadi, Suci kan ada 3 pertanyaan nih, menurut ibu-ibu nih. PPDB itu bisa nggak sih kita melalui PPDB itu mengenal kebutuhan setiap anak? Bisa. Nah, kenapa? Melalui apa misalnya? Iya. Caranya kan ada, kalau kurikulum Merdeka itu kan dibagi yang visual, audio visual, yang kayak gitu-gitu kan. Nah itu bisa jadi cara buat mengenal anak itu. Oh gitu, melalui program yang akan dibuat di PPDB gitu. Oh berarti akan ada asesmennya gitu ya? Iya kan kita di PPDB nggak boleh ada asesmen. Ya berarti nggak bisa. Tapi kalau saya lihat di swasta itu enggak. Maksud saya itu sebenarnya bisa diaplikasikan di negeri juga Bu. Asesmen itu digunakan, tapi itu tidak jadi harga mati. Kayak gitu loh. Itu jadi buat catatan nanti guru kelas 1-nya. Misalnya nih dia dapat anak si A dengan tadi hasil tes itunya begini-gini, jadi dia akan punya apa ya, kalau misalnya sesuatu yang bagus bisa digunakan, walaupun kata kita niru dari sekolah lain, oke lah ya kalau menurut saya pribadi. Kalau memang asesmen dari itu bisa dipakai, itu bisa jadi acuan buat guru kelas 1, jadi bisa melihat nih anak nih mau dipakainya metodenya apa, ngajarin nanti kemudian hari. Itu kan nanti kan menyangkut ke kurikulum Merdeka yang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kalau tes Kalistung itu nih, menurut ibu-ibu penting nggak sih dilakuin sebagai dasar penerimaan siswa baru kayak gitu, tes Kalistung? Kalau sebagai dasar dia akan ditolak atau diterima, saya nggak setuju ya. Nggak setuju. Jadi itu cuma buat kayak dasar buat kita mengetahui nih anak kelemahannya di mana sih. Di pelajaran ini berapa anak sih yang ternyata memang butuh bisa ada treatment lagi, harus model belajar kayak apa. Kan karena tiap orang beda. Menurut Bu Sri nih, efektivitas Kalistung itu apa ya buat untuk kelas berapa? Nah ini kan kita lagi membahas PPDB nih. Aktivitas. Jadi tes Kalistung itu seberapa efektif untuk menerima siswa gitu? Ya sebenarnya sih bisa sih kita tes karena untuk memudahkan guru juga. Memetakan ya. Oh ini ternyata anak belum bisa, ini ternyata anak sudah bisa. Jadi kita bisa, ya itu tadi memakan anak. Cuman kalau di awal kita menggunakan itu, kadang kasihan juga yang anak udah usianya memang udah harus sekolah, tapi dia Kalistungnya masih sama sekali nol. Oh gitu. Nah itu untuk mengatasi anak yang Kalistungnya nol itu kira-kira ada nggak sih tes-tes lain yang bisa kita gunakan untuk PPDB ini sih? Kalau saya lihat sih kayak di Alhamdulillah. Jadi mereka itu udah ketahuan kan yang udah bisa Kalistung sama enggak. Mereka itu sebulan sebelum masuk sekolah mereka udah ada pemantapan seperti itu. Oh berarti tes-tes yang seperti itu untuk masuk ke sekolah itu emang perlu diadakan seperti itu ya? Tapi tidak jadi harga mati gitu loh. Kalau kita di negeri kan susah karena kan kita mau sekolah 17 belajar, ya udah 17 kan. Kita MPLS, program MPLS, ya udah program MPLS, nggak kayak di swasta. Kita mau sekolah 17 sebulan sebelumnya, ayo remedial yang belum bisa. Dan kalau yang apa, yang tes Kalistung itu yang pernah saya alami di
di swasta ya, itu calistung itu bukan sekedar menuju, tapi dia benda konkret. Tahu nggak sih yang namanya lima tuh kayak apa? Yang dasar-dasar aja bukan kayak ada tanggal 5 gitu kan, nggak kayak gitu. Pengenalan hurufnya lah, numerasinya dari dasar. Kalau menurut Bu Mala, gimana nih Bu Mala untuk tes calistung? Sebenarnya tes calistung itu ada manfaatnya Bu, lebih enak juga ke kita, ke gurunya, ke kita ke depannya. Karena kalau dilihat dari pembelajaran kan ya, di buku tema aja anak kelas 1 aja udah materinya udah lumayan jauh. Sedangkan kalau kita mau mulai dari nol, dari cara ngajarin baca, nulis, berhitung, itu butuh waktu yang lama, kerepotan. Karena itu kalau aku lebih setujunya sih anak-anak udah siap masuk SD. Jadi dari PAUD tuh emang udah siap buat masuk sekolah dasar. Tapi tantangan juga ketika dia di TK atau di PAUD Nggak ada itu. nggak boleh. Iya. Sekelas 1, 2 itu Iya. sebenarnya masih sistem bermain ya. Iya, Kan dia bertentangan sebenarnya tuntutan begini di lapangan kita beda. Apalagi para di orang tuanya bisa tahu bahwa ayo anak aku pintar itu bisa calistung ya. Iya. Berarti ini Yang kalau mereka anak tuh ya buat belajar baca, nulis, enggak gitu ya, emang waktunya untuk bermain. Oke, berarti banyak bermain daripada belajarnya. berarti disinilah pentingnya transisi PAUD itu ya Bu ya, bukan berarti anak-anak masuk SD itu udah harus bisa calistung, tapi penyesuaian. Oke, terima kasih atas waktu-waktunya Ibu-ibu guru yang cantik. Silakan mau pesen apa? Nah, thank you. Udah dapat.